Halo Kopiers, gue Randy. Dan gue Adit. Masih dari Main Cave Bar. Yeah. Terima kasih ya, kita udah pinjemin tempat buat syuting. Dan sekarang masih seputar kita sharing resep ya. Ya, resep Ramadan dan Lebaran. Nah, resep apa nih kita mau share kali ini? Yang kali ini masih kan udah kita bilangnya kita ada 3 resep gitu, kurma kopi, nastar kopi, sama Arabic coffee gitu. Cuma ada beberapa varian. Jadi yang sekarang yang mungkin yang pertama nih kan kita mau bikin 2 sekarang. Itu yang varian satunya lagi dari kurma kopi. Kurma kopi. Sebelumnya kan kita bikin es kopi susu kurma ya. Susu kurma. Kalau sekarang masih tetap yang dingin, ice coffee juga, tapi kita bikin ice kurma kopi latte macchiato. Waduh, jadi panjangan namanya. Agak-agak Arabian campur Italian nih. Iya. Jadi kalau Arab Itali. Kalau ada yang, nah kalau untuk yang ini, kalau tadi kan kita pakai apa namanya, mungkin antara kopi sama kurmanya walaupun sedikit dominan kopi tapi hampir imbang lah gitu. Sekarang mungkin kita coba yang lebih kopi, jadi sekarang kita doublein, jadi kita pakai double espresso. Jadi mungkin buat kopiers yang lebih suka rasa kopinya dan tekstur susu yang lebih creamy gitu, karena kan kita akan froth susunya. Nah, mungkin boleh coba yang ini gitu, atau bosen dengan apa es kopi susuan. Iya. Jadi ini alternatif lain dari itu ya. Dan juga bikinnya nggak susah kok gitu. Nggak hampir kayak bikin es kopi susu, cuma ada twistnya aja sedikit gitu. Berarti kita mulai ya, kita pakai gelas yang sama Ren kayak yang tadi dengan es kopi susu. Tuh. Apalagi? Es batu. Ya, ini resepnya juga mirip sama es kopi susu, cuman bedanya itu aja. Cuman kalau tadi di es kopi susu kita espresso single shot, kita pakai double espresso biar rasa kopi lebih kuat. Esnya sama, sekitar 120 gram, terus tetap pakai susu kurma gitu. Nah, susu kurmanya juga sama sekitar 150 gram atau 150 mili. Cuman nanti kita akan mix lah ya, kita bikin roasting tapi dingin. Karena di sini nggak ada apa namanya, coffee machine-nya, nggak ada steamer-nya. Kita masukin esnya dulu. Oke. Ini, nah kalau ini karena emang kita mau naikin rasa kopinya, kalau buat selera gue, kalau tadi kan kita kalau mau naikin rasa kurmanya kita ada tambahin gula aren gitu ya. Kalau ini kita nggak pakai gula. Nggak pakai gula. Gitu. Karena kembali lagi susu kurma itu udah ada rasa manisnya ya. Betul, susu kurma itu sudah ada rasa manisnya. Sekarang kita ini susunya 150 ml untuk 1 porsi. Lalu kita pakai apa nih bilangnya, mixer ya, mixer kecil gini. Ini buat supaya berbuih gitu ya. Ya ini ya battery operated ya, pakai baterai. Ini banyak banget yang jual di apa namanya online store atau di marketplace, dan harganya juga, wah sekarang banyak harganya murah-murah kayaknya. Gue pernah lihat ada yang harganya nggak nyampe 10.000 gitu. Ya? Iya. Jangan muter manual muter. Yang muter ini, ininya diem ya kan. Jadi kalau udah kita aduk aja. Ya kita aduk sampai dia berbuih ya, karena kelihatan tuh dia udah mulai mengental. Apa kita mix dia ya, sampai dia berbuih dan kelihatan mengental gitu ya. Cuman memang kalau yang biasa apa namanya nge-mix susu gini, floating begini, dia ini karakternya si susu kurma ini memang nggak bisa foamnya itu gitu ya. Bagus banget kayak kayak susu biasa gitu, dan dia juga
apa ya, nggak bisa hold apa namanya struktur buihnya itu terlalu lama memang gitu. Jadi cepet turun gitu. Pada saat tadi kan begitu itu kelihatan apa namanya buihnya kental gitu ya, bagus gitu. Microbus sekarang kan kita lihat udah mulai gede-gede, bentar lagi dia turun. Jadi mending kita langsung aja ya. Langsung dia masih. Oke. Nah, sekarang kita pakai yang itu Ren, yang double espresso. Ini? Iya, betul. Tuang di atasnya. Kalau ini kita tuangnya di tengah gitu, jadi kita mau bikin satu titik gitu di tengah, ya itulah marknya, macchiato-nya. Itulah marknya atau macchiato. Nah, udah deh, jadi nih. Jadi dong tuh satu. Oke. Kita bikin satu lagi ya. Oh ini nggak ada berapa lamanya ya, feelingan aja. Sampai kita lihat dia agak kelihatan tuh teksturnya jadi mengental gitu, terus udah berbuih bagus, udah foamy gitu. Biasanya sih nggak terlalu lama ya gitu. Soalnya kalau lama jadi krim. kalau lama kita nggak minum-minum. Naik ya. Oke, thank you. Wah, ini dia nih. Es kopi susu korma macchiato. Latte macchiato. Iya. Nah, sekarang kita coba nih, Dit. Waktunya kita coba. Es apa nih? Korma coffee latte macchiato. Ini lebih ke selera gue sih. Iya kan, karena lo lebih suka. Nggak terlalu suka manis. Ini terus kopinya lebih. Iya, karena lo kan selalu double espresso ya. Enak banget. Dan karena dia agak pahit, kopinya berasa, pakai korma juga enak. Nah, cocok banget pasti. Mantap. Oke, ini resep es kopi susu korma latte macchiato. Dan sekarang kita mau lanjut bikin Arabic coffee. Arabic coffee. Nah, ini mungkin sebagian kalian udah pernah coba Arabic coffee gitu. Arabic coffee itu apa ya, cukup terkenal sih gitu, karena penggunanya kan banyak gitu di negara-negara, pokoknya serupa itu yang alirannya banyak sih gitu, tapi kan seluruh Timur Tengah, terus sampai Turki, terus Greece ya, Yunani itu mirip-mirip ya sebenarnya. Mirip-mirip gitu, cuman mungkin kalau di Turki kita pakai ibrik gitu kan, di Timur Tengah biasanya pakai apa kayak teko gitu, pot gitu. Basic DNA-nya kurang lebih juga sama, cara bikinnya ada yang beda-beda, ada tiap negara atau tiap daerah punya kadang-kadang dengan budaya kopi yang cukup kental dan udah lama gitu di sana juga kadang di tiap keluarga pun punya gayanya beda-beda. Gayanya beda-beda gitu. Kalau mau diceritain sih
Panjang ya. panjang banyak Nah, gitu. mungkin sekarang kita share nih yang basicnya aja kali. Karena kita juga channel kopiers, jadi mungkin kita bikinnya di sini biar agak menarik. Kita akan coba bikinnya pakai Turkish e-brick. Oke, ini Waktu dia itu ya, kan, alatnya ya. waktu kita bahas manual brew gitu sempat kita Singgung ya. singgung gitu. Cuman kan kayaknya belum pernah kita coba gitu. Jadi mungkin kali ini kita coba bikinnya dengan Turkish e-brick, tapi dengan basic Arabic coffee, nggak yang dengan basicnya itu Turkish coffee gitu. Apa sih basic ingredients-nya gitu untuk si Arabic coffee? Yang jelas biji kopi. Biji ya kopi. kan? Nah, kalau di sana tuh, kalau yang gue pernah tahu dan gue baca, gue lihat gitu ya. Kalau yang emang tradisi ngopi kayak di keluarganya itu cukup kental, mereka tuh beneran sebelum ngopi di roast dulu. Jadi mereka emang punya bean gitu kan. Jadi dia benar dari awal gitu ya. Jadi benar dari kopi mentah gitu. Iya, karena mereka tuh karena udah budaya dan tradisi, jadi emang mereka seneng gitu melakukan dari Ya, sambil ngobrol, sambil kumpul. jadi mereka dari green bean gitu kan, dan biasa untuk menyambut tamu gitu kan, itu juga suatu kehormatan. Ya jadi dia roast dulu, habis itu baru ditumbuk, terus dia dibikin, diseduh, terus disajikan ke tamu juga. ya. Nah, itu juga lumayan gitu, maksudnya kalau kita perhatiin gitu kan, ada ya cara-cara khasnya juga gitu kan, walaupun tiap negara kadang ada perbedaan sedikit gitu, kayak ada yang kalau kayak di Saudi Arabia gitu kan, banyak kan itunya roastingnya light gitu kan. Jadi dia agak encer lah, agak coklat ya. Jadi kalau pernah nggak mungkin hitam. disediain gitu yang emang autentik itu kan nggak hitam kayak ya espresso, atau kalau kita bikin di sini kopi tubruk gitu kan, emang kayak ya coklat gitu, karena memang di roast itu tidak terlalu gelap gitu. Paling gelap adalah medium. Tapi ada beberapa negara juga yang emang justru dark roast gitu kan. Dan kalau di sana juga tidak pakai gula gitu. Jadi kita pakai masapnya gitu, kita nggak pakai gula. Kalau di Turki kan biasa pakai gula, dan gula dicampurkan di langsung sini di situ gitu ya. kan. Nah, tuh, walaupun ada juga yang kita bisa pesan kita nggak pakai gula, cuman kan biasanya suka ditanyain tuh mau black coffee atau mau sedikit manis atau bahkan manis banget gitu. ya. Kenapa nggak pakai gula kalau di sana? Karena biasanya itu dinikmati sama Yang manis-manis. ya manis-manis ya. Paling umum ya dinikmati pakai kurma gitu kan. Atau ya emang kalau di sana kan kita kenal mungkin di negara-negara Timur Tengah itu, termasuk kayak di Turki juga, mereka punya cemilan atau kue-kuenya itu kan manis banget ya gitu. Jadi ya mereka dapat rasa manisnya dari situ. Jadi kayak malah mungkin jadi kayak reward gitu, habis lo minum kopi yang pahit, manis, terus balance lah ya gitu lo ya. dapat reward makan kuenya atau kurmanya yang manis. Terus basically yang mungkin bikin jadi ciri khas, bedanya apa sih kopi Arab atau kopi Timur Tengah itu dengan kopi Indonesia atau Italia atau yang lainnya, itu adalah di kardamom, atau kalau di sini kita bilang rempahnya ya. kapulaga, ya kan? Ini kapulaga ya. Nah, ini kapulaga. Ini yang kita pakai di sini adalah kapulaga yang hijau, atau Yang hijau. kalau di sini orang suka bilangnya kapulaga India gitu. Sedangkan kalau di sini kita juga punya kapulaga kita tuh yang putih ya, itu Kalau gue pakai buat masak buntut nih. betul. Atau kebanyakan orang-orang mungkin ya kopiers dari Sumatera itu kan banyak dipakai untuk masakan, dia bikin sop gitu kan, sop buntut, kadang bikin semur, pakai itu. Kalau taste wise, kalau menurut gue emang ya kalau ini jelas lebih otentik karena di sana juga pakainya yang baunya. Dan kalau kayak lo kan tadi lo bilang gue suka masak nih pakai buat sop buntut gitu ya, emang kan kalau gue coba gitu kita pakai, bukannya nggak bisa. Jadi kalau emang kalian nggak bisa nemuin yang itu, pakai ini pun Bisa aja. oke, bisa gitu kan. Untuk selera nggak juga. apa-apa. Mungkin ada orang yang lebih suka. Iya mungkin kan, kita gitu. nggak tahu. Jadi cuman ya kalau buat gue pribadi memang kalau lo udah kenal taste-nya gitu, jadi kayak ya itu, begitu kita minum kopinya kayak sop ya, kayak makanan kan gitu. Karena aromanya keluar Dagingnya kan. mana nih? Gitu. Jadi Dagingnya mana? Kopi tau. jadi emang inilah gitu Ya, ya. lebih Mungkin cocok. pembeda utamanya Iya. adalah si kapulaga gitu. Mungkin untuk sini kita lebih simpelnya. Nah, gua udah ada yang bubuk gitu. Jadi Yang bubuk nah itu. ini ya. Ya. Ini lo giling aja. Ini Atau udah beli? gue beli udah bubuk jadi ya? emang Iya. sengaja kemarin gue beli ada yang utuh, ada yang bubuk. Ya silakan
mau pakai yang mana gitu, mau yang kalau mau pakai utuh ya kalian giling dulu gitu kan, atau digeprek-geprek, geprek-geprek boleh bisa dicampur, atau mau digiling sampai halus kayak gini oke, gitu. Mau simple ya beli yang udah bubuk gitu kan. Kalau harganya kurang lebih sama. Ini juga banyak di online store gitu atau di marketplace. Kita mungkin search apa tadi kapulaga India gitu. India Keluarlah itu. Lalu apalagi yang biasanya lain gitu ya, untuk ya karena di sana kan rempah gitu ya, jadi ada yang suka nambahin, nah itu Ren, apa namanya, cengkeh. Kadang ada juga yang nambahin pala gitu. Atau mungkin yang lebih khas ke terutama Saudi gitu ya, biasanya mereka nambahin itu saffron sama sedikit air mawar. Gitu. Cuman kita di sini nggak pakai saffron maupun air mawar. Ya gitu. karena banyak juga orang yang nggak terlalu suka ininya, kaget gitu tesnya. Iya tesnya. Gitu. Selain memang saffron itu mahal gitu kan. Jadi ya daripada mahal-mahal di saffron gitu kan, udahlah kita pakai yang ini dan ya buru-buru saffron gitu kan, yang orang mungkin jarang suka. Dan kadang-kadang kalau orang nyoba tuh, karena kalau buat gue rasanya kan agak metalik gitu ya. Kardamom ini pun juga banyak mungkin dari kita yang nggak terbiasa, apalagi yang itu ya, yang hijau gitu kan. Jadi makanya kalau di resep gue untuk membalansi itunya, gue pakai itu, gue tambahin kayu manis. Oh ini udah gilingan juga ya? Ini juga gampang bubuk, mau beli yang masih bentuknya kulitnya itu juga boleh gitu, nanti tinggal dimasukin gitu. Jadi basically itulah yang kita pakai. Itu kopinya kita pakai kopi ya bukan bubuk, apa namanya, biji kopi apapun lah gitu. Di sini lo pakai yang dark banget apa? Di sini sih gue pakai apa dia, medium to dark tadi. Kalau biasanya sih ya kalau di sana jelas pakainya Arabica gitu kan. Jadi tapi kalau sini mau apa aja gitu. Kalian punya Robusta, monggo. Dan karena Turkish, seperti waktu itu karena kita mau bikinnya dengan si Turkish Ibrik, grind size-nya itu justru super fine lah. Gitu. Halus banget gitu. Iya, kayak sebetulnya mirip kayak kita bikin kopi tubruk gitu. Ya. Tapi ini bedanya karena kita nggak mau ada ampas itu ya kan, masuk ke mulut atau apa. Cuman jadi ya mungkin ini agak gampang karena kan lo gampang di sini nyari kopi bubuk. Ya rata-rata di sini kopi bubuk halus kalau lo beli gitu kan, mau yang merek apa gitu, rata halus, jadi cocok banget. Jadi maksudnya kalau mau eksperimen pakai event lo beli kopi saset kayak gitu ya, cuman jangan pakai susu ya gitu, karena jangan yang berasa lah. Karena emang kopi Arab itu tidak pakai susu dan tidak pakai gula gitu. Jadi yang kita akan pakai ini. Nah, ada pertanyaan nggak, Ren? Nggak ada sih. Atau mungkin kalau kopiers ada info-info lain atau suka bikin di rumah, atau mungkin juga punya cara yang berbeda ya. Iya, atau mungkin keturunan Timur Tengah, karena teman-teman gue yang masing-masing keluarga punya cara sendiri. Keturunan Timur Tengah tuh ya kalau gue main ke rumah mereka ya mereka disuguhinnya ya gini gitu. Malah dulu ada teman gue ibunya bikin kopi Arab tuh enak banget gitu. Jadi kita seneng main ke rumahnya tuh karena pengen dibikinin ibunya. Gak kopi itu doang gitu. Atau gue juga pernah ada teman dulu kan kerja ke kantor tuh, sampai di pantry kantor tuh dia nyetok itu untuk kapulaga. Jadi setiap kali dia nyeduh kopi dia kasih kapulaga sama dia gitu. Nah, takarannya gimana, Dit? Takarannya kalau kemarin biasanya kan kita umumnya pakai barang-barang selalu 115 ya gitu. Sekarang kita pakai 110. Kita mau bikin untuk dengan air 150 ml untuk ya buat kita berdua lah ya gitu. Itu jadi kita pakai 15 gram. Ya. Terus untuk kapulaganya, kalau gue lihat kalau di sana kan mungkin karena memang mereka penggemar rempah-rempah gitu. Wah, sana biasanya perbandingan antara kopi sama rempahnya tuh bisa 3:1 gitu. Ya, banyak juga. Kemarin gue coba kayak gitu. Kalau ini ya kaget ya. Kalau buat kita yang nggak biasa, wah itu rasa kapulaganya kuat banget gitu, nendang banget. Jadi di sini kita pakai, gue turunin jadi 1:5, jadi kita pakai itu 3 gram. Jadi, tapi buat kalian nanti bebas ya. Maksudnya tadi udah kita coba
pakai 2 gram kalau cuma buat dapetin kayak aroma kapulaganya sih udah cukup banget gitu. Jadi mungkin boleh dicoba dari 2 gram atau mau coba 3 gram, kalau terlalu kenceng bisa turunin ke 2 gram gitu. Kalau cuman memang kalau 3 gram itu lebih kerasa, lebih berasa nggak nanggung lah gitu, paling nggak masih ada si kapulaga. Walaupun nggak terlalu apa ya, terlalu kuat kayak aslinya. Terus ya juga di sini gue balance-nya pakai kayu manis gitu. Jadi kayu manisnya berapa? Kayu manisnya sih sedikit aja gitu, karena kalau buat digramin nggak sebanyak itu. 1 gram kan dia bisa banyak banget. Kalau kita pakai kayak setengah sendok teh lah gitu. Dan cengkehnya kita pakai dua ini ya. Atau kalau emang kalian suka cengkeh juga apa-apa, silakan gitu. Mau lebih ada rasa rempah cengkehnya lebih ini bisa pakai 4 gitu, jadi kayak 1 porsi itu 2 gitu ya. Terus ini kita akan grind halus, udah kan tadi ya, grind halus selayaknya kayak ini. Jadi kalau di sini kita setelannya yang paling halus gitu. Ini juga kalau misalkan 1:10 buat kalian kopinya terlalu kenceng ya boleh menjadi 1:12, 1:15 kan nggak ada yang salah. Terus biar gampang kita campurin aja. Kalau gue sih begitu. Campur langsung ininya. Campur, bubuk-bubuknya ini ya, yang sudah dalam bentuk bubuknya. Apa tadi kita mau pakai 3 gram ya? Ya. Di sana juga kadang-kadang ya kalau kita ke negara-negara Timur Tengah itu juga ada yang memang udah jadi blend gitu. Lo bisa beli di kayak kita beli setan lah ya, kita tapi beli di kaleng ya. Atau di coffee bag gitu tuh yang udah dalamnya udah ada rempahnya, jadi kita tinggal seduh gitu. Lagi? Ya. Ya. Kita pakai setengah sendok itu berapa? Ya, 0,2 gram, 0,3 gram. setengah gram lah ya gitu. Mau diaduk dulu boleh, biar kecampur rata. Kalau di sana biasanya kapulaganya masuknya belakangan, jadi kopinya digodok dulu ya, nanti dipindahin ke pot lain, jadi ampas kopinya nggak ikut, baru dimasukin si kapulaga dan teman-temannya. Gitu. Ya kalau udah kita masukin, kita timbang airnya 150 gram. Ini air hangat, ini 60 derajat suhunya. Kita masukin dulu 150. Baunya sih enak ya. Iya, baunya rempah banget. Oke, 150 gram. Kita boleh masukin ini. Nah, mungkin kita coba kenapa kita bikinnya nggak yang kayak terlalu Arabic coffee atau terlalu Turkish coffee. Jadi kan perlu diingat juga, kalau kan udah pernah belajar ya kemarin. Kalau yang nontonin video lupa atau kemarin nggak sempat nonton yang ada teori dasar manual brewing gitu kan. Jadi mungkin harus kita agak hati-hati karena kita pakai gilingan yang sangat halus. Ini kan halus banget nih, lebih halus dari gilingan si espresso. Jadi memang yang kita harus hati-hati jangan sampai dia over extract gitu kan. Ya terlalu ini ya. Terlalu ya nanti kita terlalu pahit jadinya. Dan ini juga kan sebetulnya kita juga pakai kopi yang roastingannya juga udah cukup dark gitu ya. Oke, kita masukin aja. Jadi yang kita jaga itu adalah satu ini kan akan kita aduk ya, gitu. Mungkin kalau dulu masih ingat ilmunya gitu kan, mengaduk itu atau agitation itu kan menaikkan ekstraksi. Jadi kita aduk aja biar dia tercampur gitu, tapi nggak usah terlalu
asal udah kecampur aja ya. Terlalu banyak. Dan nanti pas di situ ya kita nggak usah aduk-aduk terus gitu kan. Nah, jadi kita nggak, setelah nanti kita taruh di atas api atau di atas pemanas atau di atas kompor, kita nggak aduk-aduk lagi. Nah, kita masukin cengkehnya dulu, kita masukin 2 aja deh ya. 2 aja cukup. Dan kita juga nggak, kan biasanya ada yang sampai 2 kali boil, 3 kali boil gitu kan. Kita juga nggak berkali-kali boil karena kita juga nggak mau over extract gitu. Jadi kita cukup pada saat dia akan mendidih, nah kita angkat gitu kan. Kita masukin aja. Jadi kira-kira harusnya sekitar 2-3 menit lah. Begitu sampai dia mendidih aja kali ya. Jadi pada saat dia mulai naik tuh kan dia mulai mendidih. Jadi kita jaga ya jangan sampai dia mendidih gitu. Dan juga tidak dididihkan 2 kali atau 3 kali gitu. Iya, isi lagi. Nah mungkin sambil nunggu dia ini mendidih ya, jangan sampai mendidih, maksud sampai dia dia jadi lah ya, gitu ya. Bisa ini. Jadi memang kalau biasanya saya lihat kan taruh lagi gitu kan. Gitu. Malah ada yang di beberapa daerah gitu yang sampai kalau buat mereka udah jadi itu dia udah nggak itu lagi. Jadi dia pas begitu mendidih kan dia naik tuh, diangkat gitu kan, taruh lagi sampai dia udah nggak bisa ngangkat lagi. Iya, nggak ngangkat lagi, baru bilang, nah baru kopinya jadi gitu. Ada juga yang begitu. Kalau di Arab sana kan, karena ya kebanyakan juga mereka kan biasanya yang tradisional sama kayak di sini sebetulnya ditumbuk gitu kan, ditumbuk terus dia termasuk light roast gitu. Jadi apa ya bolak-balik sampai. Iya, kalau mereka kan bisa lama tuh di didihkannya gitu. Ada yang bisa sampai 10 menit, ada yang 4 menit gitu. Jadi kalau kita bikin pakai si Turkish Ibrik itu, ya itulah mungkin yang harus kita perhatikan. Nah, dia udah mulai mau naik. Sebenarnya pakai ini biasa bisa juga kan? Iya, kalau ada yang nggak punya, mungkin udah ya. Nah, ini kan. Kalau ada yang nggak punya ini ibrik ini itu maksudnya di panci pun bisa. Ya oke, coba nanti ya dijaga aja jangan sampai mendidih gitu. Pada saat dia mulai naik ya udah matiin aja, kita angkat gitu. Ini sebetulnya ya sudah jadi gitu kan, maksudnya kalau ada yang suka didiemin dulu gitu kan di sini, jadi maksudnya pada saat dituang itu ampasnya udah turun gitu. Ada yang nggak, ada yang sebetulnya apalagi kan mereka selalu pakai freshly roasted dan freshly ground coffee gitu. Jadi di sana tuh ya kalau di espresso kita kenal krema, di sana tuh ya kremanya itu ya itu yang dicari gitu kan. Jadi justru mereka sangat menghargai kremanya. Jadi kadang-kadang kalau misalnya kita bikin buat 2 nih gitu, kan kalau kita tuang gitu nanti kan yang dapat kremanya yang terakhir gitu. Jadi biasanya suka itu tuh dibagi-bagi ya. Ya diambil dulu gitu, dibagi, baru nanti kopinya dituang gitu. Oke, mungkin kita coba tuang aja, nanti kita biarin dinginnya di situ biar turun. Karena itu juga ada ini ya cerita yang pernah gue baca itu. Banyak apa ya? Kita bilangnya apa ya? Mungkin budaya atau tradisi yang menyertai Arabic coffee ini gitu ya. Emang ada macam-macam dan ada apa ya, kayak peraturan tidak tertulis gitu dalam menyajikan maupun dalam menikmati gitu. Kalau kayak misalnya katanya gitu kayak di Turki kan ada ampasnya tuh gitu. Jadi nanti pas saat udah habis kopinya gitu, itu ampasnya dilihat gitu kayak apa ya, mungkin kalau apa ya, ya kayak ngeramal gitu, lo ngelihat apa di cangkir kopi lo gitu kan, mungkin kayak gitu apa kayak di Inggris kali ya gitu kan, lihat teh ya kan gitu. Jadi ya gitulah. Kalau ya di Turki kadang-kadang kan cuman itu kan disajikan di cangkir kecil gitu kayak cangkir espresso, terus biasanya dikasih sama kayak espresso dikasih segelas air gitu kan. Kalau di Arab dia
pakai kan tekonya khusus tuh. Ya, apa mereka bilang dalah kalau nggak salah. Mereka pakai cangkir yang kayak gini sebetulnya, yang cangkir kecil-kecil. Kalau di sana malah katanya kalau ngisi itu nggak boleh penuh, Ren. Jadi Ya mungkin kurang dari ya 2/3 atau setengah gitu. mungkin supaya lebih cepat dingin juga kali ya. Kalau kata orang sana, jadi apa ya? Karena itu kan budaya, tradisi dan juga menghormati tamu gitu. Jadi kesannya kalau langsung gue isi penuh gitu, kesannya tuh tuan rumah tuh nggak mau melayani ini. Jadi di sini karena dia senang melayani ya, tambah lagi ya gitu. Jadi selalu ini. Makanya kalau di sana tata caranya gitu juga kalau misalkan udah habis nih gitu, kalau misal lo isi lagi ya lo kan tuangin, tapi kalau lo nggak udah cukup gitu lo goyangin gitu lah, lo tutup begini. Oh berarti nanti lo nggak ada lo nggak tambah lagi. Bisa kita coba nih ya. Ya mungkin sekarang udah ampasnya udah turun, ampasnya udah turun. Baunya Wanginya khas banget ya. Nah, sambil ini ya Nah jangan lupa kormanya, pemanisnya ya kan. Kalau itu nggak boleh diambil katanya, soalnya buat pajangan sama buat nebak. Nah, menurut lo kan? Buat gue sih cukup berasa ya. Maksudnya si 3 gram. Ya. Mungkin kalau lebih terlalu. Kalau ini Ya. sih pas nih ya. Jadi ya silakan bereksperimen. Mungkin kalau mau Apalagi coba dari 3 gram gitu. Dibarengin korma. Nah kita coba barengin korma. Pas banget. Udah ada gambar ya nih. Tuh, katanya lo mau nambah subscriber. Wah, Ya, tulisannya berapa tuh? 1 juta. Nolnya berapa? 6 ya bener ya? Dan Kopiers jangan lupa subscribe, like, comment, share semuanya. Nanti kita juga akan nge-share lagi resep-resep lainnya. Kalau buat yang udah nyoba segala macam atau yang lebih punya gaya lain ya. Ya punya mungkin atau di variasi keluarganya ada resep tersendiri. lain. Silakan di-share gitu. Jadi komen. Kopiers juga bisa coba gitu kan. Ya, sampai jumpa di episode selanjutnya. Episode selanjutnya.